Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri, Rizda Amelia, kemudian Masitah, Karisma Ningrum, Rizkatun Hasanah, Muhammad Subhan Fauji, Muhammad Rapip, Muhammad Faujan, dan Ahmad Helmi. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi tentang pendidikan dan lapangan kerja. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan faktor produksi aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, dalam literatur ekonomi, faktor modal dan kemajuan teknologi ini sering disebut sebagai faktor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan kedua faktor tersebut tidak akan banyak berguna apabila tidak ditunjang oleh faktor lain seperti sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini merupakan aset utama di dalam suatu negara karena merekalah yang menjadi pelaku ekonomi, politik, dan sebagainya. Kemudian, instrumen utama untuk membangun sumber daya tersebut adalah dengan peningkatan kualitas program pendidikan nasional. Perkembangan ekonomi ini juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan di dalam suatu negara. Perkembangan ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro, secara garis besar kita dapat mengambil dari kata mikro yang berarti kecil. Nah, jadi dapat disimpulkan dan dapat dipahami bahwa ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku konsumen atau perilaku secara individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro, nah dalam makroekonomi ini kita dapat mempelajari secara spesifik mempelajari mekanisme perekonomian yang bekerja secara keseluruhan berkaitan dengan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi untuk mencapai kemakmuran masyarakat secara maksimal. Contohnya seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan neraca anggaran. Nah, perkembangan ekonomi makro ini berpengaruh dalam bidang pendidikan. Dapat dilihat sekarang cukup banyak orang yang berpenghasilan tinggi secara sukarela mau menjadi orang tua angkat dari anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, terlepas dari apakah karena dorongan hati atau berkat himbauan pemerintah yang tidak pernah berhenti untuk memberitahukan bahwa pentingnya itu sebuah pendidikan. Kemudian sikap dan tindakan ini bukan hanya karena bersifat perikemanusiaan, melainkan dalam upaya membantu mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Perkembangan lain yang lebih menggembirakan di bidang pendidikan adalah terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan. Nah, maksud dari sistem ganda ini adalah yaitu kerjasama antara sekolah dengan para usahawan dalam proses pembelajaran para siswa. Kemudian, selain peran ekonomi secara makro, ada pula peran ekonomi secara mikro dalam kehidupan. Pada umumnya, orang mengatakan kehidupan seseorang meningkat dan menurun selalu dikaitkan dengan perekonomian orang tersebut. Meningkat dan menurunnya kehidupan dilihat dari harta atau gaya hidup orang tersebut. Jarang sekali orang mengaitkan naik turunnya kehidupan seseorang itu dengan tingkat kedamaian hati atau kebahagiaan dari orang tersebut.
Padahal sudah jelas uh, bahwa kondisi batin manusia juga merupakan suatu kehidupan. Nah, dapat dipahami dari penjelasan tadi bahwa ekonomi itu memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Kemudian dalam era pembangunan jangka panjang ini diperkirakan terjadi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan yang sebelumnya belum pernah tergambarkan. Kemudian di antara perubahan-perubahan tersebut ada yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pendidikan dan lapangan kerja, dan juga perubahan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi pula terhadap kebutuhan tenaga kerja, baik itu jumlah tenaga kerja maupun mutu dari tenaga kerja tersebut. Nah, hal ini berkaitan erat dengan adanya kesenjangan antara jenis pengetahuan akademik atau pendidikan dengan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh output atau lulusan pendidikan tersebut dan kemampuan kerja yang diperlukan oleh dunia pendidikan. Nah, kenyataan-kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa kaitannya erat antara pendidikan dan lapangan kerja. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Maningrum. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Jadi, untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang banyak, maka itu sangat bergantung kepada tabungan nasional, di mana tabungan nasional juga bergantung kepada pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu memungkinkan membentuk modal yang lebih besar melalui tabungan. Jadi maksudnya adalah jika di suatu negara jumlah penduduknya itu sudah bekerja, dan otomatis dia kan memiliki pendapatan. Apalagi kalau seandainya dia bekerja itu memiliki jabatan yang tinggi, maka otomatis pendapatannya itu juga akan tinggi, dan itu akan mempengaruhi tabungannya juga, dimana bisa saja dia menabung sampai bermiliar-miliar gitu kan, namanya juga memiliki pendapatan yang tinggi gitu. Nah, tabungan yang diinvestasikan itu akan menciptakan atau memperluas lah istilahnya, atau memperluas dan menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan, di mana itu dapat berarti membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar dan banyak untuk angkatan kerja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan dengan status tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari kerja, atau juga sedang mencari peluang usaha. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah pekerja dan jumlah pengangguran dalam kurun waktu tertentu. Suatu negara memiliki tingkat pengangguran tinggi apabila jumlah angkatan kerja lebih tinggi daripada tersedianya lapangan kerja, ataupun sebaliknya, suatu negara memiliki tingkat pengangguran rendah apabila jumlah angkatan kerja dapat diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja. Masalah ekonomi yang sering terjadi di dunia ialah berkaitan dengan pengangguran, dikarenakan sulitnya mencari lapangan kerja. Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengangguran dan setengah pengangguran. Setengah pengangguran di sini dimaksud pekerjaan yang hanya sewaktu-waktu saja, seperti buruh. Permasalahan ekonomi dalam hal pengangguran tersebut sangat berkaitan dengan tingkatan pendidikan perorangan, sehingga menyebabkan kurang adanya pengetahuan dan pelatihan, berakibatkan pada rendahnya sumber daya manusia dalam hal keahlian.
Pada era zaman sekarang, manusia dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang canggih. Hal tersebut menuntut seseorang untuk bersikap profesional dalam bekerja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan pengangguran. Nah, jadi kita tahu sendiri bahwa pengangguran di sini adalah termasuk masalah nasional yang dilanda di Indonesia. Nah, jadi di sini terdapat program ketenagakerjaan nasional yang dikembangkan oleh Badan Nasional for Employment, institusi yang menerapkan strategi dan kebijakan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menurunkan jumlah pengangguran nasional. Jadi yang pertama adalah Information and Professional Counseling. Nah, jadi di sini ada informasi dan konseling profesional. Terdiri dari rangkaian layanan yang ditunjukkan untuk orang yang mencari pekerjaan. Nah, jadi di sini terdapat layanan-layanan informasi untuk para pencari pekerjaan sehingga dapat menjadi jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selanjutnya mediation work. Jadi mediation work itu adalah pekerjaan mediasi, mewakili aktivitas yang melaluinya dicapai hubungan antara pemberi kerja dan pelamar pekerjaan. Nah, jadi di sini ibaratkan mediation work itu ada hubungan antara para pencari pekerjaan dengan perusahaan. Nah, jadi di sini ibaratnya Kementerian Tenaga Kerja itu memberi jalan kepada para pencari kerja untuk dapat berhubungan langsung dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Kemudian vocational training. Jadi ini pelatihan kejuruan, memastikan inisiasi kualifikasi ulang, pelatihan dan spesialisasi untuk orang-orang yang mencari pekerjaan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk merangsang pengusaha untuk memastikan pelatihan bagi karyawan mereka sendiri. Nah, di sini jadi pelatihan kerja itu kalau di sini bisa kita ketahui seperti Badan Latihan Kerja atau BLK. Nah, itu untuk para lulusan SMA yang tidak melanjutkan perkuliahan, namun ada juga pelatihan yang dikhususkan untuk para pekerja yang sudah masuk perusahaan tetapi memerlukan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konsultasi and assistance for independent. Nah, jadi di sini ada konsultasi dan bantuan untuk kegiatan independen atau memulai bisnis. Nah, jadi di sini pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja itu menyediakan konsultasi atau bantuan kegiatan bagi para pekerja atau pengangguran tadi untuk memulai bisnis secara individual atau independen. Nah, kemudian selanjutnya strategi selanjutnya ialah complementing the employees. Jadi melengkapi pendapatan karyawan dari gaji. Nah, jadi menurut ukuran ini, orang yang menerima tunjangan pengangguran dalam periode yang ditentukan oleh hukum. Nah, jadi di sini pasti kita mendengar Presiden pernah menyatakan bahwa akan adanya tunjangan bagi pengangguran ataupun orang yang baru lulus kuliah. Nah, di sini tapi tidak seterusnya, melainkan ada jangka waktu tertentu untuk para pengangguran itu sambil mencari kerja akan ada tunjangan dari pemerintah atau Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian selanjutnya the stimulation of territorial mobility. Nah, jadi di sini orang-orang yang selama masa tunjangan pengangguran mencari pekerjaan di daerah yang berjarak 50 km lebih jauh dari rumah mereka mendapat bonus pekerjaan yang diberikan dari anggaran asuransi pengangguran. Nah, jadi di sini apabila ada yang setelah tadi dapat tunjangan pengangguran, terus dia mendapat pekerjaan tetapi pekerjaannya itu berjarak 50 km. Nah, dia tetap mendapat asuransi, tetapi asuransi karena sudah mendapat pekerjaan dan pekerjaan itu berjarak
cukup jauh. Nah, kemudian subsidizing jobs, jadi pekerjaan bersubsidi. Nah, di sini melalui langkah ini bertujuan untuk merangsang pengusaha untuk mempekerjakan lulusan muda, penyandang cacat, pengangguran selama 45 tahun. Jadi perusahaan itu mendapat subsidi pekerjaan dari anggaran asuransi pekerjaan yang diterima oleh lulusan muda atau penyandang cacat tersebut. Jadi di sini keuntungannya dari dua aspek. Nah, jadi di sini perusahaan mendapat keuntungan dan tenaga kerjanya pun mendapat keuntungan gaji dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya advantageous financial credit for creating new jobs. Jadi di sini kredit keuangan yang menguntungkan untuk menciptakan pekerjaan baru. Nah, jadi di sini kredit ini diberikan dalam kondisi menguntungkan dengan tingkat bunga 50% dari tingkat bunga kebijakan moneter. Nah, selanjutnya ialah yang terakhir fiscal facilities given to employers. Jadi di sini ada fasilitas fiskal yang diberikan kepada pengusaha jika mereka mempekerjakan orang yang menganggur selama setidaknya 6 bulan. Jadi bagi perusahaan yang mempekerjakan para pengangguran tadi, bisa disebut seperti itu, akan mereka dapat mendapat manfaat dari pengurangan jumlah yang memiliki kontribusi 2,5% yang terutang dari anggaran asuransi perusahaan atau pengangguran tadi. Nah, selanjutnya berkaitan dengan usaha peningkatan mutu tenaga kerja akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu usaha peningkatan mutu tenaga kerja. Jadi masalah pengangguran itu dapat bisa diatasi oleh pemerintah sendiri. Jadi pemerintah juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak lain seperti pihak swasta atau perusahaan dan juga individu yang bersangkutan. Jadi masing-masing pihak itu harus mengambil langkah nyata untuk memecahkan masalah pengangguran. Salah satu langkah pertamanya itu adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Jadi hal yang tidak bisa kita hindari bahwa keinginan dunia kerja saat ini adalah mereka itu menerima tenaga kerja yang saya pakai. Jadi dengan hal ini berarti bahwa mereka dalam dunia kerja itu seorang tenaga kerja itu sudah harus memiliki sejumlah nilai lebih berupa contohnya tingkat pendidikan dan juga keterampilan tertentu. Jadi sementara itu masih banyak juga tenaga kerja yang masih berpendidikan rendah. Jadi hal ini berarti bahwa tenaga kerja tersebut masih belum siap pakai. Oleh karena itu perlu adanya usaha meningkatkan mutu tenaga kerja baik dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan dan juga individunya. Jadi usaha pertama itu dari pemerintah. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu tenaga kerja itu dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Pusat latihan kerja itu untuk sebagai sarana pelatihan bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus dan juga mengembangkan sumber daya manusia bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, jadi upaya ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja sehingga dia menjadi tenaga kerja yang terampil, berinisiatif, dan juga kreatif. Usaha ini juga disertai dengan peningkatan mutu sekolah kejuruan. Jadi fungsi dari Balai Latihan Kerja itu adalah sebagai wadah kegiatan pelatihan untuk tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan di dalamnya dan juga mendukung calon tenaga kerja itu yang siap pakai. Jadi mereka itu berkualitas dan berkompeten sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya, dapat membuka usaha sendiri dan mengurangi pengangguran dan memperluas lapangan pekerjaan. Selain pelatihan kerja, pemerintah juga bisa melakukan beberapa hal berikut ini. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Selanjutnya, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Dan terakhir, memanfaatkan media belajar yang lebih inovatif agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh siswanya.
Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya Rizkatun Hasan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai usaha peningkatan mutu kerja. Yang kedua yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Terkait pihak swasta atau perusahaan, tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa setiap lembaga pendidikan tidak semuanya memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Bahkan ada sekolah atau sebuah universitas yang keuangannya lemah atau bisa dikatakan bangkrut. Dukungan semangat saja dari sebuah perusahaan tidak akan mampu menyelamatkan sebuah lembaga pendidikan tersebut dari kebangkrutan. Dari sini, sebuah lembaga pendidikan membutuhkan bantuan dana untuk menyelamatkan dari lemahnya keuangan yang ada. Bantuan dana atau investasi dari sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa inovator terbaik dalam bidang pendidikan akan sangat berdampak dalam membangun sebuah program akademik serta memperkuat kurikulum yang nantinya akan menguntungkan keduanya. Untuk itu, lembaga pendidikan harus menjadi partner yang baik bagi sebuah perusahaan agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Contoh kerjasama yang dilakukan dalam meningkatkan mutu tenaga kerja adalah biasanya pihak swasta atau perusahaan akan menyediakan kesempatan bagi siswa atau mahasiswa untuk kerja praktik atau magang dalam perusahaan yang bersangkutan. Program magang ini biasanya akan memberikan pemahaman secara lebih baik kepada calon tenaga kerja mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Karena program magang ini kita akan terjun langsung ke lapangan, jadi kita dapat mengetahui bagaimana bekerja yang sesungguhnya. Jadi itu adalah modal bagi siswa atau mahasiswa sebelum mereka bekerja. Kemudian yang ketiga ada dari individu. Langkah yang harus diambil sebagai calon tenaga kerja adalah dengan membekali diri dengan berbagai keterampilan atau pengetahuan yang diisyaratkan oleh perusahaan secara umum, misalnya seperti keterampilan komputer atau kemampuan dalam berbahasa Inggris. Contohnya, misalkan bekerja dalam bidang administrasi. Jadi seorang administrator itu harus memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Jadi ketika kita ingin bekerja dalam sebuah perusahaan, kita harus memiliki keterampilan komputer tersebut agar bisa diterima. Jika kita tidak memiliki keterampilan tersebut, maka para perusahaan tidak akan bisa menerima kita sebagai tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua adalah menanamkan jiwa wirausaha. Jadi setiap orang harus memiliki jiwa wirausaha. Orang yang tidak bekerja atau belum bekerja dalam sebuah perusahaan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi mereka harus bisa secara mandiri berwirausaha, misalkan beternak ayam, budidaya anggrek, ataupun berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan juga mengatur permodalan operasinya. Jadi setiap orang harus memiliki bekal itu. Jadi bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang nantinya akan sangat menguntungkan bagi kita sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Jadi ketika kita ingin bekerja dalam sebuah perusahaan, kita harus memiliki keterampilan komputer tersebut agar bisa diterima. Jika kita tidak memiliki keterampilan tersebut, maka para perusahaan tidak akan bisa menerima kita sebagai tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua
adalah menanamkan jiwa wirausaha. Jadi setiap orang harus memiliki jiwa wirausaha. Orang yang tidak bekerja atau belum bekerja dalam sebuah perusahaan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi mereka harus bisa secara mandiri berwirausaha, misalkan beternak ayam, budidaya anggrek, ataupun berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan atau bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan juga mengatur permodalan operasinya. Jadi, setiap orang harus memiliki bekal itu. Jadi, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain yang nantinya akan sangat menguntungkan bagi kita sendiri. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paujan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat sosial ekonomi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pendidikan dan pekerjaan. Memang pada dasarnya ekonomi sangat berpengaruh terhadap semuanya, termasuk pendidikan. Seperti masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi tentunya lebih mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dibandingkan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Namun apabila sebaliknya, jika masyarakat itu tingkat ekonominya rendah, tentunya kualitas pendidikannya pun rendah. Nah, dari kualitas pendidikan yang rendah itu tentunya akan susah untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Contohnya seperti ini, misalkan si A ini adalah anak dari orang tua yang tingkat ekonominya tinggi, tentunya bisa melakukan segala hal. Misalkan si A ini bertempat tinggal di Indonesia, tentunya kan di Indonesia ini kan banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tinggi. Nah, pastinya dia mampu untuk menempuh pendidikan di sana. Nah, namun apabila dia ingin lebih jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, dia mungkin mampu untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Tentunya kan pendidikan di luar negeri itu sangat-sangat tidak bisa diragukan lagi, sangat-sangat berkualitas pastinya, dibandingkan dengan si B yang merupakan anak dari orang tua yang tingkat ekonominya rendah, tentunya tidak bisa mengenyam pendidikan yang lebih berkualitas. Contohnya seperti ke luar negeri, ke lembaga pendidikan yang sangat-sangat berkualitas, tentunya mungkin tidak bisa terjadi. Namun apa boleh buat, mungkin dengan adanya beasiswa mungkin anak yang tingkat ekonominya rendah tersebut bisa menempuh pendidikan di luar negeri tersebut atau di tempat lembaga pendidikan yang lebih berkualitas. Jadi pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional. Nah, jadi pendidikan itulah yang menjadi penentu ekonomi dari suatu negara. Jadi kesimpulannya bahwa tingkat sosial dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan Paudi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hubungan pendidikan dengan lapangan kerja. Nah, jadi pendidikan adalah aspek yang penting bagi kehidupan manusia, yang mana pendidikan dijadikan sebagai modal manusia untuk mendorong masyarakat agar bisa berinvestasi dalam dunia pendidikan, yang dengan tujuannya ialah untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan output yang kreatif serta meningkatkan manfaat tujuan individu dan sosial. Nah, kemudian pendidikan juga dapat diproduksi dalam berbagai cara seperti oleh lembaga swasta ataupun negeri. Nah, jadi tujuan pendidikan di sini ialah agar bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yang mempunyai kreativitas dan keterampilan yang mumpuni, yang mana ketika peserta didik itu lulus dari suatu lembaga pendidikan, maka ia akan mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan yang ia miliki. Nah, terkait tentang hubungan pendidikan dengan lapangan kerja, tentu saja pendidikan memang sangat berpengaruh dalam dunia pekerjaan, yang mana kita ketahui
bahwa untuk sekarang ini sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan seseorang itu, maka akan semakin besar peluang kerja yang ia dapat. Akan tetapi semakin rendah pendidikan seseorang, maka peluang kerja yang ia dapat akan semakin tipis. Nah, jadi pendidikan di sini memang sangat berpengaruh terhadap dunia pekerjaan. Nah, di berbagai negara juga telah menemukan bukti bahwa pendidikan memberikan hasil positif terhadap masa depan. Nah, artinya pendidikan itu memberikan hasil positif terhadap dunia pekerjaan, yang mana pendidikan di sini berusaha menghasilkan output yang berkualitas, output yang mempunyai keterampilan sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun keinginan dari perusahaan. Nah, tentu saja perusahaan pasti menginginkan karyawan yang berkualitas, yang mempunyai keterampilan yang memadai sesuai dengan harapan mereka. Nah, kemudian berkaitan tentang hubungan pendidikan dan lapangan kerja, ada dua teori ekonomi, yaitu yang pertama teori human capital atau modal manusia, yang kedua teori signaling. Nah, jadi teori human capital ini adalah teori yang paling dijadikan acuan terkait dengan pendidikan dan pekerjaan. Sumber daya manusia mengacu pada tingkat pengetahuan yang dimiliki seorang pekerja tertentu yang berkontribusi terhadap produktivitasnya agar memperoleh output yang lebih bagus. Nah, sebaliknya, manusia mengacu pada tingkat pengetahuan yang dimiliki seorang pekerja tertentu yang berkontribusi terhadap produktivitasnya agar memperoleh output yang lebih bagus. Nah, sebaliknya, teori signaling berpendapat bahwa pendidikan tidak meningkatkan modal manusia dengan cara apapun, melainkan hanya mencerminkan modal manusia yang ada. Oleh karena itu, menurut teori signaling, karyawan yang memiliki peran penting akan memilih untuk mengirim sinyal tentang tingkat kemampuan mereka dengan memperoleh sertifikat pendidikan yang lebih baik, meskipun pendidikan itu sendiri mungkin tidak meningkatkan produktivitas atau keterampilan seorang individu. Nah, mungkin ini saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.